Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang bicara melalui setiap kata yang kami baca, melalui firman yang kami renungkan dan kami dengar. Tuhan, tolong kami juga dalam mengaplikasikan firman-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami memohon, kami berserah. Amin. Saudara, tema hari ini adalah hikmat untuk mengenali tabiat dosa, terambil dari Amsal pasal 26. Saya hanya akan membacakan ayat 5-6 saja. Demikian firman Tuhan. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, 3 macam pribadi orang yang perlu mendapat perhatian khusus dari seorang pemimpin. Yang pertama orang bebal, yang kedua orang pemalas, dan yang ketiga adalah pengacau. Pertama, orang bebal tidak peduli terhadap kehormatan, mereka menolak nasihat, mereka sombong ketika mereka berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, orang yang malas kerap kali mencari alasan untuk menunda pekerjaan, inisiatif mereka rendah, mereka lambat merespons, cenderung mudah lelah, dan tidak bersemangat. Dan yang ketiga, terakhir, pengacau menyukai pertengkaran, mereka licik, senang memperdaya rekan, dan suka melontarkan fitnah. Bekerja sama dengan orang bebal, malas, dan pengacau hanya melemahkan kinerja tim, bahkan memperburuk keadaan. Mempekerjakan orang seperti itu hanya merugikan sang Tuhan. Bagaimana agar anak-anak Tuhan pada masa kini bisa terhindar dari kebebalan dan kemalasan, serta tidak membawa masalah? Berhati-hatilah terhadap dosa kesombongan. Sadarilah setiap gejala yang muncul di dalam jiwa kita. Akar dari kesombongan adalah mencintai diri secara berlebihan serta menganggap diri paling pintar, tahu segalanya, paling tinggi, merasa terhormat, kemudian mengembangkan pola pikir keras kepala, pola perasaan menutup hati terhadap kebenaran, serta pola perilaku yang merendahkan, bahkan menghina nasihat dan teguran. Seorang yang sombong tidak mau bertanya dan enggan meminta pertolongan karena mereka berasumsi bahwa dirinya tahu dan sanggup melakukan segala sesuatu sendirian. Hal-hal praktis yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, melawan keinginan dosa, mengizinkan Tuhan menghadirkan kebenarannya melalui orang yang menasehati dan menegur kesalahan kita. Yang kedua, mengakui dosa dan kelemahan serta segera bertobat. Yang ketiga, bergaul dan bertumbuh bersama di dalam komunitas orang percaya, bersama-sama bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Di dalam Kristus, Tuhan merancang kita untuk terus bertumbuh secara rohani saat kita melayani bersama di dalam gereja, seperti di dalam Efesus 4 ayat 16. Melalui komunitas orang percaya, termasuk di dalamnya adalah keluarga Kristen, Tuhan dapat menempa kita agar kita menjadi milik kepunyaannya yang berkenan kepadanya. Menurut saudara, dalam hal-hal apa saja, misalkan prestasi, jabatan, dan sebagainya, saudara menemukan adanya kecenderungan untuk menyombongkan diri. Kapan saudara mengalami gejala malas bergerak? Seperti mudah kelelahan, gampang bosan, tidak punya motivasi. Apa yang saudara lakukan saat saudara malas bergerak? Bagaimana cara saudara menanggapi ketika saudara mendengar gosip yang beredar di media sosial atau yang dibicarakan dalam suatu pertemuan? Apakah saudara diam, bahkan cenderung menikmati, atau ikut berkomentar, atau sebagainya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, kami kembali mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami bagaimana mengenali diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami, karena Engkau mengenal diri kami bahkan lebih dari kami sendiri. Tuhan, evaluasilah kami, biarlah Roh Kudus ketika bekerja, hati kami peka, hati kami lembut untuk boleh diubahkan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.